Ya, peristiwa ini masih menyisakan misteri pemirsa. Kami akan membahasnya untuk Anda malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Sehat Ken. ya Pak Susno? Selamat malam pemirsa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan bergabung bersama kita ada Bang Andrianus Agal, pengacara dari 4 tersangka penculikan. Selamat malam Bang Andrianus. Diralat ya, pengacara dari salah satu tersangka. Oke, salah satu tersangka. Ewe, dengan inisial Ewe, Era baik. Sawo. Sehat Bang Andrianus? Sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan bergabung bersama kita juga ada Mas Luki Nur Hadianto, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam Mas Luki. Malam. Sehat juga ya Mas ya? Sehat. Oke, Bang Andrianus, ini menjadi pengacara salah satu tersangka ya, di betul. klaster penculikan itu. Klaster penculikan atau penjemputan paksa. Oke, apa saja kemudian informasi yang disampaikan dari klien Bang Andrianus? Ini 15 orang yang ditangkap di Treskrimum. Perannya apa saja diketahui tidak oleh klien Bang Andrianus? Oke, baik. Saya coba menjelaskan apa yang saya dengar dari tersangka EW, bahwa pada saat tanggal 19 Agustus mereka bertemu dengan yang berinisial F untuk pekerjaan penjemputan paksa itu. Oke. Nah, pada saat tanggal 20, mereka EW mengajak beberapa teman-temannya untuk menjemput paksa korban di daerah Jakarta Timur. Setelah mereka berhasil menjemput paksa korban, baru konvoi mobil yang lain juga untuk mengikuti untuk diserahkan di landasan pacu Kemayoran. Jadi peran dari klaster penjemputan paksa atau penculikan ini sampai di situ. Oke. Nah, setelah mereka menyerahkan itu, besoknya tanggal 20 mereka bertemu lagi dengan temannya mereka yang memberi pekerjaan itu untuk memberikan upah. Jadi upah yang sudah diterima dari 5 tersangka ini itu kalau tidak salah bisa dikoreksi juga, itu kurang lebih 40 juta. Itu setelah mereka menerima uang 40 juta itu, berapa jam setelah itu ada informasi bahwa orang yang mereka jemput itu tuh sudah meninggal. Setelah mendengar berita itu, ya, adik saya Era Sawo, dia langsung melarikan diri ke Flores. Akhirnya disitulah dia dijemput. Pada saat dia dijemput baru mulai terbuka pelaku lain atau klaster lain, klaster eksekutor yang pada saat diserahkan di landasan pacu Kemayoran. Oke, Bang Andrianus, apakah kemudian klien Abang ini mengenal siapa F? Kemudian tadi sempat bertemu ya? Iya. Termasuk juga yang di klaster penjemputan itu, Bang. Mengenalkah siapakah itu? Kalau untuk klaster yang penjemput itu mereka tidak tahu, tapi kalau dengan F mereka tahu sebagai teman. Seperti itu. Oke, jadi hanya mengerti F saja, tidak berjumpa dengan siapa yang menjemput itu. Betul. F ini siapa, Bang? Dari informasi yang saya dapat bahwa F ini teman dari EW, Eras, seperti itu. Oke, teman dari Eras. Oke, baik. Pak Susno, bagaimana kemudian polisi akhirnya bisa menciduk awalnya 4 orang, kemudian terbuka bertambah sampai 15 orang? Pertama kita ucapkan turut berduka cita ya pada keluarga almarhum, dan kita beri penghargaan pada Polres Jakarta Timur, Polda Metro atas prestasi yang bagus ini, yang cepat, dan juga penghargaan juga untuk advokatnya yang telah membantu Polri untuk mengungkap hal ini secara jelas. Jadi ini kalau kita katakan pembunuhan berencana, ya berencana, terstruktur, berorganisasi, tapi sayang tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Dilakukannya siang hari di mall, di tempat keramaian. Di situ ada satpam, di situ ada mobil lain parkir. Kemudian di situ juga ada CCTV menyorot kemana. Ya Polri kan gampang sekali nangkapnya ini. Dengan CCTV yang menyorot, begitu ketengenal satu, ya udah beruntun dia. Ini tim penjemput, ketangkap duluan, ditanya kepada siapa lagi, tim eksekusinya, terus naik lagi ke atas sampai ke F, naik lagi sampai ke 4 ya, yang atas lagi, sampai ke 4 lagi. Jadi ini
perasaan mereka udah bagus, organisasinya udah bertingkat. Ya. Di sini otaknya atau dalangnya, di sini si pemberi, si pemborongnya gitu. Pemborong ngesopkan lagi ke sini. Di sini dia lagi tunjuk lagi eksekutornya. Untuk penculikan dan pembunuhan seperti ini, makin banyak yang terlibat, maka makin cepat ketahuan. Nah, ini maka saya katakan organisasinya bagus, tapi cara kerja organisasi ini tidak rapi, tidak profesional, dan kemudian hal ini memperberat hukuman karena jelas ini pengacara ini pembunuhan berencana, karena direncanakan. Ya. Mau Ada desainnya. Mau menghabisi orang ini pemesan, ini bagian jelas ini terencana. Tinggal berat ringannya, jelas yang paling berat nanti dalam pembunuhan berencana ini pemberi atau dalang ya bahasa kita ya. Dalang siapa yang nyuruh itu. Nah, tinggal nanti tambahan berat ringannya lagi apa motifnya sampai dia ingin menculik dan menghabisi orang. Nah, ini kita tunggu Polri nanti apa betul motifnya sesuai yang beredar di masyarakat sekarang. Oke, Mas Luki, ini kasus pembunuhannya terstruktur tapi tidak profesional begitukah? Dan siapa kira-kira Mas kalau sudah didesain sedemikian rupa yang memiliki atau menggambarkan atau punya desain mengenai ini itu siapa Mas? Ya, kita lihat dari tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Andrian dan Pak Susno, maka saya senang kemudian mengkategorisasi bahwa ini salah satu bentuk anomali kontrak killing di sana. Bahwa apa yang kemudian terjadi menandakan dalam tanda kutip seperti itu, klaster-klaster ini terkesan bekerja serabutan. Sekali lagi bukan kemudian untuk mendiskreditkan keluarga korban seperti itu. Maka saat kita berbicara mengenai motivasi, kita berdasarkan klasterisasi yang sudah dibuat oleh tadi Bang Andrian tersebut. Saat kemudian ada peran dalam konteks surveillance, maka tentu peran mereka adalah saat kemudian dilakukan siang hari, jangan-jangan bisa jadi juga mereka tidak mengetahui apakah kemudian tujuan para pelaku tersebut menculik atau kemudian melakukan tindakan tersebut di lingkungan yang sangat terbuka atau kemudian public space. CCTV ada, rekaman berbagai dokumentasi ada, bahkan kemudian bisa dilihat oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, dalam konteks eksekutor dalam hal ini adalah apakah memang saat kemudian korban mengalami tindakan kekerasan atau kemudian digunakan benda tumpul dan lain sebagainya, dalam konteks yang kita pahami pembunuhan yang sangat profesional, mereka cenderung menggunakan senjata api atau bahkan menghilangkan jejak dari korban tersebut dengan cara menghilangkan barang bukti yang kemudian melekat kepada diri korban. Yang ketiga yang menurut saya kemudian menjadi krusial juga adalah apakah memang aktor intelektual tersebut ini berperan sendirian. Saat kita berbicara mengenai dugaan adanya frauding internal atau kemudian dugaan adanya suatu hal yang kemudian adanya sakit hati personal gara-gara misalnya pinjaman tersebut tidak disetujui, maka terlalu naif saat kemudian dia harus menghabisi nyawanya dan melibatkan banyak orang tersebut. Maka dalam konteks ini ada tiga anomali yang seharusnya apakah memang ada pihak lain dan kemudian klaster tersebut yang mungkin nanti Bang Andrian juga bisa menjelaskan, atau pihak kepolisian, apakah memang ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengendalikan tersebut dan cenderung apakah memang ini ikatan emosional atau transaksional yang terjadi antara diri pelaku kemudian dengan diri korban tersebut. Oke, baik Bang Andrianus menjawab mungkin apa yang menjadi pertanyaan dari Mas Luki tadi. Adakah kemudian pihak-pihak yang mungkin belum disebutkan atau belum ditangkap oleh pihak kepolisian dalang dari kasus ini sebetulnya? Saya meyakini itu juga karena saya sepakat dengan Pak Susno karena betul-betul yang klaster penculikan ini mereka tidak profesional. Jadi saya berharap sebagai pengacara juga agar penyidik juga bisa menerapkan pasal sesuai dengan peran pelaku. Itu artinya kalau adik-adik kami khususnya Eras yang menjemput paksa itu ya pasal untuk 328 tentang penculikan mungkin itu yang harus diterapkan, tapi terhadap eksekutor atau terhadap intelektual yang menyuruh ya saya pikir disitulah penyidik harus menerapkan pasal 37 pembunuhan berencana itu. Oke, dari mana sih Bang klien Bang Andrianus ini menerima informasi, apakah hanya dari F saja atau kemudian perintah-perintah tersebut diterima lewat siapa? Karena itu saya bilang ini sangat tidak profesional kalau mau dibilang amatir, karena adik-adik kami mereka bukan kategori penculik atau apapun semua, karena mereka ini menerima pekerjaan ini dijanjikan untuk kamu tolong untuk jemput orang ini di titik ini. Hanya setelah kamu jemput kamu berikan ini ada upahnya. Jadi karena motif ekonomi juga tersangka EW karena
iming-iming ada imbalan, makanya mereka melaksanakan itu. Kalau mereka tahu ada peristiwa seperti ini, saya yakin mereka tidak berani untuk melakukan itu. Motif Jadi ekonomi, mereka bisa dibilang juga yang klaster penculikan ini mereka ini victim, korban juga. Korban dari intelektual yang kemudian membuat para pelaku di klaster penculikan ini melakukan tindakan tersebut. Tapi apa kemudian yang menjadi motif dari dalang sesungguhnya di kasus ini, pemirsa? Kami akan membahasnya lebih lanjut untuk Anda usai jeda.